ada tumor tapi tidak ketahuan nih. Dengan pemberian stem cell mungkin akan bisa menyebabkan menjadi semakin bertambah parah tumornya tadi. Maka sebaiknya memang kalau ada riwayat cancer, ada keturunan cancer misalnya, maka sebaiknya tidak menggunakan stem cell ataupun produk metabolik itu kalau saya ya. Makanya saya lebih senang dan lebih gemar menggunakan sekretum karena memang efek sampingnya tidak sedasar kita menggunakan sel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, kembali kita menjawab pertanyaan satu persatu dari para pemirsa. Ada pertanyaan dari saudara Theodorus Saputra. Halo dok, selamat sore. Boleh tanya ya, apakah umbilical cord mesenchymal stem cell yang saat ini ada di beberapa rumah sakit dapat menyebabkan pertumbuhan tumor atau penyakit keganasan? Mohon dibalas ya dok, terima kasih. Baik. Jadi isu tentang side effect ataupun efek samping dari stem cell, dari umbilical cord misalnya mesenchymal stem cell ataupun yang lain, apakah bisa menyebabkan tumor ataupun keganasan atau tidak? Maka ini masih simpang siur sekali gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari isinya, bahwa di dalam stem cell tadi akan mengandung sekretum, di dalam sekretum ada berbagai macam growth factor, ada hepatocyte growth factor, ada somal derived factor, ada insulin-like growth factor ya, dan lain sebagainya. Maka tentu ini memiliki efek untuk menumbuhkan kembali sel-sel yang tadinya rusak menjadi baik kembali. Dan ini pun juga menjadi riskan ketika ada orang yang memang mempunyai tumor yang silent. Ada tumor tapi tidak ketahuan nih. Dengan pemberian stem cell mungkin akan bisa menyebabkan menjadi semakin bertambah parah tumornya tadi. Atau orang-orang yang memang ada riwayat tumor, maka ini juga sebaiknya dihindari gitu. Saya pun juga ketika menggunakan stem cell ataupun produk metaboliknya, saya selalu tanyakan apakah ada riwayat tumor atau tidak. Kalau ada maka saya tidak berani gitu ya, karena resikonya besar. Meskipun belum terbukti 100% bahwa itu menimbulkan keganasan gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari beberapa growth factor itu tadi juga menyebabkan terjadinya neoangiogenesis, ada pertumbuhan pembuluh darah baru. Dan ini tentu akan sangat disenangi oleh sel-sel tumor. Semakin banyak pembuluh darah baru, semakin banyak makanan yang sampai kepada sel-sel tumor gitu. Maka ini pun juga riskan menyebabkan menjadi semakin berkembang sel-sel tumornya tadi itu. Maka sebaiknya memang kalau ada riwayat cancer, ada keturunan cancer misalnya, maka sebaiknya tidak menggunakan stem cell ataupun produk metabolik itu kalau saya ya. Meskipun ada beberapa ahli yang lain mengatakan tetap tidak ada masalah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa 100% stem cell tidak menyebabkan cancer. Ya silahkan saja gitu. Tapi kalau saya sebaiknya tidak menggunakan stem cell ketika ada riwayat cancer ataupun diketahui ada tumor yang silent gitu. Sedangkan pemberian produk metaboliknya seperti sekretum, exosome ini relatif lebih aman dibandingkan dengan sel gitu ya. Makanya saya lebih senang dan lebih gemar menggunakan sekretum karena memang efek sampingnya tidak sedasar kita menggunakan sel gitu. Maka ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Tetapi apapun itu, kalau memang ada cancer ataupun ada tumor ataupun dari riwayat cancer ataupun tumor, sebaiknya tidak menggunakan stem cell dulu. Meskipun sekali lagi bahwa saya tidak mengatakan bahwa ini pasti akan menyebabkan keganasan, tidak. Karena penelitian-penelitian pun juga masih terus berjalan nih. Dan ada beberapa penelitian yang tidak membuktikan, tidak terbukti bahwa dia menimbulkan keganasan gitu. Tetapi untuk kehati-hatian sebaiknya tidak menggunakan stem cell ketika ada riwayat keganasan ataupun ada turunan keganasan.